Baik, yang selanjutnya saya akan memaparkan materi kelompok 8 dengan tema hubungan antara moral dan hukum dalam Islam. Yang pertama ada makna hukum dan moral. Terminologi hukum yang digunakan dalam bahasa Indonesia saat ini berasal dari kata hukum yang berarti norma atau kaidah, yakni aturan, tolak ukur, patokan, pedoman yang digunakan untuk menilai tingkah laku manusia dan benda. Secara etimologi, kata hukum bersumber dari kata hakama yang berarti menolak. Terbentuklah kata al-hakamu yang berarti menolak kezaliman atau penganiayaan. Yang selanjutnya, yaitu dalam Islam, moral dikenal dengan istilah akhlak. Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menerangkan tentang definisi akhlak sebagai berikut. Yang pertama ada akhlak adalah perilaku jiwa yang dapat dengan mudah melahirkan perbuatan-perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Apabila perilaku tersebut mengeluarkan beberapa perbuatan baik dan terpuji, baik menurut akal maupun tuntunan agama, perilaku tersebut dinamakan akhlak yang baik. Apabila perbuatan yang dikeluarkan itu jelek, maka perilaku tersebut dinamakan akhlak jelek. Yang selanjutnya ada hubungan antara hukum dengan moralitas. Ada sisi pandangan yang berbeda antara kehidupan masyarakat yang sederhana dengan masyarakat memiliki taraf kehidupan yang lebih maju dalam menempatkan konsep moral. Pada masyarakat yang masih sederhana, norma susila atau moral telah memadai untuk menciptakan ketertiban, mengarahkan tingkah laku anggota masyarakat, dan menegakkan kesejahteraan dalam masyarakat. Kesusilaan memberikan peraturan-peraturan kepada seseorang supaya menjadi manusia yang sempurna. Hasil dari perintah dan larangan yang timbul dari norma kesusilaan itu bersandarkan pada kebebasan pribadi seseorang. Hazairin menyatakan bahwa hukum tanpa moral adalah kezaliman. Moral tanpa hukum adalah anarki dan utopia yang menjurus kepada kebinatangan. Hanya hukum yang dipeluk oleh kesusilaan dan berakar pada kesusilaan yang dapat mendirikan kemanusiaan. Dalam masyarakat yang terikat dengan kebiasaan, ada transformasi berangsur-angsur tingkah laku sosial menjadi kebiasaan hukum dan dari kebiasaan menjadi rumusan legislatif. Sementara pendapat yang menyatakan hukum itu terpisah dengan moral adalah sebagaimana yang dinyatakan dengan Hans Kelsen. Menurutnya, hukum itu harus dibersihkan dari anasir-anasir yang tidak yuridis, etis, sosiologis, politis, dan sebagainya. Yang ketiga ada hukum dan moralitas dalam pandangan Islam. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul sebagai tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Islam berbeda dari agama-agama lain karena Islam tidak mengkhotbahkan spiritualitas yang mandul. Dalam Islam, hukum dan moral tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Berdasarkan fungsi utama hukum Islam mengklarifikasikan tindakan yang berkenan dengan standar mutlak baik dan buruk yang tidak dapat ditentukan secara rasional, karena Allah sendirilah yang mengetahui apa yang benar baik dan buruk. Hukum duniawi memfokuskan diri kepada kesejahteraan sosial dan kurang memperhatikan etika. Hal ini dapat dilihat adanya beberapa pendapat para filosof dan moralis barat dan meletakkan ukuran value atau nilai bagi maslahah yang hendak diperoleh manusia dengan kemampuan nalar akal dalam memahami realitas kehidupan. Misalnya aliran hedonisme mengatakan bahwa kesenangan atau kenikmatan dalam tujuan hidup yang terbaik dan tinggi. Dalam Islam, tolak ukur manfaat dan mudorot, kebaikan dan keburukan sebagai diungkap oleh Al-Ghazali tidak dapat dikembalikan pada penilaian manusia karena rentan akan dipengaruhi dorongan nafsu, ihsaniyah, namun harus merujuk pada kehendak syara atau maqasid al-syar'i yang pada intinya terangkum pada apa yang disebut dengan al-mabadi'u al-khamsah. Jadi kemaslahatan dicapai tidak boleh bertentangan dengan universalitas nilai yang dikandungnya walaupun menurut akal manusia hal itu dianggap baik. Menurut ahli usul fikih dalam kalangan asyariah, pada umumnya jika dalil nakli bertentangan dengan pemahaman akal dalam masalah syariah, maka dalil nakli harus didahulukan. Artinya akal tunduk kepada wahyu. Sebab menurut kelompok ini akal manusia tidak dapat menetapkan baik dan
buruk suatu perbuatan, sedangkan kebaikan atau keburukan itu hanya ditentukan oleh Allah. Karena itu, dalam pandangan mereka, akal tidak mengetahui sesuatu itu baik atau buruk, maslahat atau mufsadat. Sekian pemaparan materi kelompok 8 yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.